Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ketua DPW. Diarahkan kepada peserta biar saya lihat juga wajah-wajah mereka. Pagi hari ini kita menyelenggarakan Dikpa hari ketiga di Kendari, yang mana saya dimintakan untuk menyampaikan materi pokok bahasan kita untuk diskusikan adalah due diligence. Due diligence ini kalau boleh saya... Pak Ketum. Ya. Pak Ketum. Ya. Saya arahkan dulu monitornya ke peserta. Baik, lanjut. Tak apa-apa. Saya arahkan dulu. Boleh saya arahkan, saya katakan, saya jelaskan, due diligence ini adalah kesempurnaan, kemampuan, dan gagasan serta pendapat daripada seorang advokat. Oleh karena itu, agar materi pokok bahasan kita pagi hari ini tentang due diligence, saya harapkan kepada seluruh peserta benar-benar dapat menguasainya. Dan salah satu ilmu keadvokatan itu nomor satu ataupun ujung tombak daripada seorang advokat profesional harus berpegang teguh dan harus mahir ilmu due diligence ini. Tanpa kalian tidak bisa menguasai due diligence, berarti namanya itu sudah sama predikatnya yang saya katakan, yang saya takutkan itu advokat abal-abal, advokat kaleng-kaleng, advokat sontoloyo. Inilah beda tampil kita ataupun beda dengan advokat-advokat lainnya itu terhadap kegiatan-kegiatan menjalankan profesi. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, peserta Dikpa 7 Peradin Sulawesi Tenggara. Tepat memang Pak Ketua kita memberikan materi kepada saya yang inti-intinya. Teknik praktek advokat, kemudian due diligence. Dua materi pokok bahasan ini yang tidak dapat terpisahkan. Sebenarnya tidak demikian juga. Due diligence ini adalah jantungnya advokat. Kalau seorang advokat tidak bisa menguasai, tidak bisa mengimplementasikan ilmu due diligence, itu udah sama dengan predikat yang saya jelaskan tadi. Oleh karena itu saya harapkan, sangat amat saya harapkan agar supaya kalian dapat menguasai dan praktekannya tentang ilmu due diligence ini. Ilmu due diligence dimaksud, terlebih dahulu saya sampaikan kepada peserta agar supaya kalian simak baik-baik. Ini bukunya. Satu-satunya buku di Republik ini yang punya buku due diligence hanya Peradin, Dikpa Peradin inilah sekarang inilah. Ini dicari orang nih, buku ini. Mudah-mudahan hari ini kalian dapat bukunya lah. Ini bukunya. Dan ini buku tolong saya harapkan juga, saya ingatkan jangan difotokopi, diredikasi karena ketemanan, karena pacar, karena suami, jangan. Akibatnya fatal nanti kalau di-LP-kan Pak Ketua DPW ke polisi. Karena ini adalah ilmu. Satu-satunya buku di Republik ini yang punya buku ini hanya Peradin. Ya bukan hanya ini sih, semuanya buku-buku kita lengkap. Lengkap sekali. Kemudian ini juga bukunya, mudah-mudahan kalian nanti bisa kalian cari. Buku yang dikirim kepada kalian, saya tidak tahu apakah ikut berikut ini apa tidak. Kalau kalian tidak berikut buku ini yang dikirimkan, tolong ini dicarikan di toko buku, tapi mungkin di Sultra sudah tidak ditemukan ini. Di Jakarta aja sudah susah, apalagi di Sultra. Nah, kalian pesan melalui Pak Ketua,
ini buku adalah pedoman pegangan bagi seluruh hakim, mulai dari hakim agung, hakim tinggi, hakim pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan itu, semua itu. Ini buku. Buku ini hukum acara perdata lengkap yang ditulis oleh Advokat Ropaun Rambe ataupun Mr. Rambe. Ini yang perlu saya tekankan, yang merupakan pembeda ciri khas Pradin bagi anggotanya memiliki pedoman pegangan praktek hukum ke depan. Terlebih-lebih materi pokok bahasan kita pagi hari ini due diligence. Ini kita santai ya, mohon maaf saya santai supaya lebih ilmunya fresh keluar. Jadi bisa merokok, ngopi dan sebagainya, ya. Oke, baik. Doa tadi buku saya pertunjukkan kepada kalian. Buku itu adalah harta kekayaan milik Pradin yang amat begitu antusias. Semua orang tidak terkecuali. Terkhusus bagi penegak hukum. Seperti yang saya katakan tadi, hukum acara perdata lengkap. Itu pedoman, pegangan hakim agung, para hakim tinggi, hakim seluruh Indonesia. Karena itu buku yang ditulis Mr. Rambe, satu-satunya tidak ada buku lebih daripada itu. Nggak tahu apa itu hebatnya. Nah, berbangga hatilah kita di Pradin ini yang nulis bukunya itu sendiri Mr. Rambe Ketua Pradin. Saya yakinnya tidak seluruh hakim punya itu buku. Tapi kalau di pengadilan itu, di kepustakaan pengadilan, pasti ada buku hukum acara perdata lengkap. Makanya nanti, kalau saudara-saudara punya bukunya itu, pegang di pengadilan, pasti ada yang tegur. Saya jamin, pasti ada yang menegur. Artinya ditegur itu, tegur sapa. Pasti ada tegur sapanya. Tegur sapanya itu dapat buku di mana, harganya berapa, dan kalau tidak ada, kemana bukunya akan saya cari. Tolong pesan satu dong, itu udah pasti itu. Itulah hebatnya Pradin ini. Makanya yang 8 orang sekarang ini, yang amat sangat saya banggakan, mari kita banggakan pada diri kita, kita memiliki buku pedoman, buku pegangan, sebagai praktek hukum di lapangan, bagi para advokat-advokat Pradin. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Makanya saya katakan, saya dambakan materi pokok bahasan kita sekarang ini due diligence. Due diligence ini itu bukan sembarang, tapi inilah kalau kita mau melaksanakan profesi kita yang profesional, ya berpedoman kepada due diligence. Due diligence ini artinya adalah uji tuntas. Saya ulangin sekali lagi. Due diligence itu artinya uji tuntas. Maka saya katakan, satu-satunya yang punya buku di Republik ini hanya Pradin. Advokat-advokat lain punya enggak? Enggak. Ya jamin, saya belum menemukan buku selain daripada buku saya. Ini. Nah, apa sih isi materi buku due diligence ini? Dan banyak juga mungkin kalian mendengarkan istilah-istilah di luar. Ada namanya due diligence, ada namanya legal audit, ada namanya legal opinion, ada lagi namanya legal reasoning, dan sebagainya. Itu suatu kekeliruan. Perhatikan saya. Itu suatu kekeliruan. Yang benar itu adalah due diligence itu terdiri daripada 3 lembaga terkandung di dalamnya. Nggak usah dicatat deh, mendingan konsentrasi supaya nanti kita bisa diskusi. Nanti kalau kalian catat, kalian lupa. Nanti bukunya sebentar lagi datang kok. Supaya nanti kita dialog seperti begini diskusi. Kalian ingat-ingat, datang bukunya baca, telaah. Evaluasi tadi sudah saya minta kepada Pak Ketua, tidak usah hari ini langsung, tapi kasih kesempatan bagi kalian
belajar, mempelajari, menguasain buku-buku yang kita berikan, kita sampaikan. Nanti minggu depan barangkali diberikan soalnya. Nanti biar ketua DPW yang melaksanakannya itu. Nah, saya lanjutkan. Tadi saya katakan ada 3 yang dimaksudkan dengan due diligence. Due diligence artinya uji tuntas, terdiri daripada materi pokok bahasan yang terkandung di dalamnya yang harus kita lakukan setiap saat. Memecahkan persoalan. Saya ulangi sekali lagi, memecahkan persoalan perkara-perkara. Ini ada caranya. Inilah pembeda antara zaman dahulu waktu saya mula-mula mengenal dunia advokat ini. Dulu ada 2 istilah, advokat pokrol bambu, pengacara praktek. Ini saya laluin, saya melalui itu juga. Kemudian ada lagi namanya advokat. Kita selalu dahulu itu dicemoohkan oleh senior-senior dan ya masih anak bawang itu. Itu pokrol bambu itu gitu. Itu zaman saya. Nah, sekarang zaman kalian, zaman now mengatakan harus ada pembeda. Advokat sudah satu sebutan, advokat semata, nggak ada lagi pokrol bambu, nggak ada lagi pengacara praktek, tidak ada lagi penasihat hukum dan lain sebagainya. Nah, di sini kita harus membedakan anggota saya, anggota peradilan ini harus unggulan, harus kemampuannya teruji. Nah, kembali saya katakan materi pokok bahasan tadi ada 3 lembaga yang terkandung di dalamnya. Pertama, legal audit. Kedua, legal opinion. Ketiga, legal reasoning. Ini perlu kalian cermati amati. Jangan usah nulis-nulis, nggak usah kau catat, nggak ada gunanya kamu catat itu. Terbuang energi pikiranmu, mendingan kau perhatikan saya. Nah, di sini yang perlu saudara perhatikan, yang 3 lembaga ini. Dan urutannya pun ini tidak boleh berbalik-balik. Betul-betul urutan 1, 2, 3. Langkah pertama menangani suatu perkara ataupun membahas sesuatu masalah kasus-kasus perkara. Apakah itu litigasi, apalagi terlebih-lebih lagi yang lebih penting lagi non litigasi. Ini yang dipakai adalah due diligence. Due diligence itu apa? Uji tuntasnya itu apa? Makanya kalau ibaratnya melakukan kegiatan non litigasi, yang ditanya temanya apa, materi pokok bahasannya apa, kita kuasain tema dan materi pokok bahasan. Begitu saat tiba di lapangan melakukan kegiatan non litigasi itu, apakah itu penyuluhan hukum, apakah itu pemberdayaan masyarakat, ataupun konsultasi setiap saat, ini yang pakai pertama dilakukan adalah legal audit. Jadi tanpa legal audit, apakah bisa? Lewat tidak aja deh legal audit, langsung aja. Kayak tahap kedua, legal opinion. Enggak bisa. Begitu juga. Mau dilangkain lagi, langsung aja dah. Pokoknya masalahnya kayak legal reasoning. Enggak juga. Karena itu tahapan-tahapan itu harus ada lengkap. Kalau tidak ada tahapan 1, 2, 3, legal audit, legal opinion, legal reasoning, maka bukanlah itu namanya uji tuntas. Namanya uji tuntas. Dan ini yang memakan waktu dan ini yang mendapatkan uang bagi seorang advokat profesional. Kecuali advokat sontoloyo, advokat abal-abal, advokat kaleng-kaleng, teken kuasa, dapat uang. Itu jangan. Itu bukan anggota peradin. Bukan advokat peradin itu. Kalau yang advokat peradin seperti yang saya katakan tadi, tanpa kita mentangkan surat kuasa pun, kita sudah harus mendapatkan honorarium dari klien. Apa itu? Melakukan kegiatan due diligence.
Bagaimana kita mau tahu perkaranya seseorang itu kalau kita tidak melakukan due diligence? Makanya saya harapkan anggota Pradin kalau berbicara hukum, pasti dia berhati-hati. Tidak semudah ucap kata seperti advokat abal-abal di sana itu. Cuap-cuapnya aja yang bisa, tapi ilmunya kosong. Itu yang perlu saudara cermati, amati apa yang saya ucapkan pagi hari ini. Menjelang siang di Kendari. Kenapa begitu? Yang saya katakan tadi, kalau kita konteks berbicara tentang membahas perkara ataupun menelaah kasus-kasus yang akan saudara tangani, jangan sembarangan, jangan tidak semudah ucap. Tapi lakukanlah tahapan seperti yang saya katakan tadi melalui lembaga due diligence ini. Begitu. Kalau untuk sekedar membuat surat kuasa supaya dapat uang, bikin gugatan supaya dapat uang, Anda itu adalah advokat abal-abal. Advokat sontoloyo. Advokat kaleng-kaleng. Terus yang benar bagaimana? Nah, bagi seorang advokat untuk memecahkan sesuatu masalah, baik itu litigasi maupun non litigasi, lakukanlah tahapan due diligence tadi ini. Sehingga materi permasalahan yang saudara hadapin dapat Anda kuasai. Tidak semudah serta-merta seucap kata seperti yang katakan Prof. Mahfud MD, hanya bisanya cuap-cuap, tapi isinya kosong. Itu namanya kaleng-kaleng. Mulai berisi kalian hari ketiga menjadi advokat, masuk ke dunia advokat ini, mulai kalian berisi, diisi oleh ketua DPW, diisi oleh ketum. Apalagi kalau saudara nanti memberikan konsultasi. Makanya ada formulirnya, itu ada form yang kita siapkan. Isi dulu formnya, baru kita baca materi apa, segala macam. Nah, baru kita masuk ke tahapan due diligence untuk menguasai persoalan, menguasai kasus apa. Kemarin pagi ada konsultasi dengan advokat senior Pradin. Resikonya jika saudara didikte oleh yang punya perkara, saudara saat itu pun jatuh wibawa, tidak mempunyai harga nilai di mata klien. Tapi saudara dimintain tolong, jangan mau didikte. Pertahankan, mempunyai prinsip tentang hukum. Ya kalau salah katakan salah. Kalau benar katakan benar. Itu dengan hasil yang saudara lakukan due diligence ini. Itu pun saudara melakukan tahapan yang tentang due diligence ini tidak semudah ucap. Harus lengkap saudara. Tahap pertama tadi. Jadi kalau ada orang nanya bagaimana kalau begini gini, perkara saya begini nggak bisa. Nggak bisa semudah itu saudara lakukan. Tapi lakukanlah dulu legal audit. Jadi konsultasi itu tidak cukup 1 jam ataupun beberapa menit. Saudara harus hati-hati berbicara kalau tentang konteks hukum. Kalau saudara masih langsung tanggapan, oh pendapat saya begini, Anda adalah advokat sontoloyo. Tidak semudah ucap seperti itu. Makanya konsultasi itu makan waktu. Makanya saya katakan tadi, ilmu due diligence ini adalah uang yang mendatangkan bagi seorang advokat. Tapi yang mendatangkan seorang advokat itu pun dapat uang tidak serta-merta ambil kesempatan dalam kesempitan orang. Anggap aja kamu ibadah berikan konsultasi kita untuk mempelajari berkas, namanya dengan metode due diligence. Saya ulang sekali lagi, mempelajari berkas perkara untuk konsultasi melalui metode due diligence. Tahap pertama legal audit, tahap kedua legal opinion, tahap ketiga legal reason. Ini yang saya sampaikan 10 menit, sangat tinggi bobotnya. Mungkin sebelum kereta berjalan lewat, kasih kesempatan buat peserta untuk dialogis agar supaya mereka lebih memahami. Ada 3 nanti kita berikutnya bahasan ketiga
20 menit ke depan, apa itu lembaga, apa itu yang dimaksudkan dengan legal audit, apa itu yang dimaksudkan dengan legal opinion, apa itu yang dimaksudkan dengan legal reasoning. Silakan Bapak Ketua sebagai host untuk memberikan kesempatan kepada peserta. Mungkin ada yang kurang memahami bobot begitu tinggi yang saya sampaikan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketum. Sangat padat, jelas, tegas. Barangkali peserta sudah tidak sabar untuk bertanya, Pak Ketum. Silakan. Baik, peserta. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, yang di belakang satu pertanyaan. Jangan batasi pertanyaan, banyak pertanyaan lebih bagus. Oke, satu-satu. Nah, silakan. Sabar. Coba pakai ini, pakai mic supaya bisa ditangkap tidak. Dekat sini saja, Pak. Dekat sini saja. Depan sini. Ya, coba. Ya. Oke, coba. Nah, supaya ditangkap suaranya, coba. Tes. Kedengaran, Pak Ketua? Mantap. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Kasih besar sedikit. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penyampaiannya Pak Ketua, datang bisa bilang apa ini, luar biasa sekali. Dan saya sudah sedikit memahami, tapi belum terlalu dalam. Baru kalau 100% itu bisa baru ya 45% lah, kurang lebih begitu Pak Ketua. Saya ingin tadi yang dibahas itu terkait masalah intelijensi, karena saya mau ingin dalam itu, karena Pak Ketua tadi bilang kalau kita mau jadi seorang pengacara yang bukan kaleng-kaleng yang harus kita kuasai itu ilmunya apa tadi itu, intelijensi. Jadi saya mohon untuk dijelaskan kembali supaya saya lebih memahami. Begitu Pak Ketua. Sudah. Ya, terima kasih. Baik, bisa ditangkap? Bisa. Oke, tambah lagi. Maju. Ini bisa lewat waktu ini Pak Ketum. Nggak apa-apa. Ini saya beritahukan dulu ya. Langsung nanti saya tayangkan di YouTube. Boleh. YouTube. Langsung nanti saya tayangkan di YouTube. Dimuat di dalam Pari Advokat. Makanya pertanyaannya yang berbobot, yang baik, yang bagus, yang jelas. Silakan. Kasih besar suara di sini. Baik. Sebelumnya kedua kali Pak Ketum mohon izin. Suaranya tidak terdengar. Perkenalan diri. Ini dekat sini Pak. Enggak, ini yang kita lihat. Silakan. Lihat di laptop. Ya, lanjut. Ini Pak Zubair Arulaga Esa. Yang saya ingin lebih penjelasan, ternyata dari semua materi semua tetap menarik, tetapi di akhir hari terakhir ini ada satu materi yang sangat menarik, yaitu ya. Ini nih yang saya rindukan berdasarkan pembukaan yang dilakukan oleh Pak Ketua Umum. Ternyata ini yang perlu harus dilihat oleh Pak Ketua. Yang pertama tentu mengenai audit, legal audit, kemudian legal opinion, dan yang ketiga legal reasoning apa? Ini bagi saya butuh pendalaman lebih dalam karena banyak teori atau praktek hukum yang kita lakukan ini bisa jadi orang belum tahu, termasuk pengacara senior terkait di diligen ini.
Kira-kira begitu Pak Ketua Umum, mohon izin. Betul, betul, Assalamualaikum. betul, betul. Ore, ya, 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 ya. Baik. Lanjut, masih ada? Silakan. Oke, Ya, 2 orang dulu sementara, Pak Ketua Umum. udah mewakili semua itu pertanyaan berbobot dan bisa menjustifikasi terlebih dahulu. Betul sekali. Walaupun dia advokat senior, belum tentu dia tahu due diligence. Bener, bener. Karena itu ilmu baru di Indonesia, di Amerika sana sudah 100 tahun yang lalu, bro. Bagus. Volume. Pertanyaannya sangat mantap. Volume. Iya, volume di sana. Sudah? Udah jelas suara saya? Jelas, jelas. Lanjut. Oke. Lanjut. Aduh, saya ketawa senang karena senang, bukan karena ngeledek, bukan. Benar-benar ketawa tulus tadi itu pertanyaannya menyebutkan advokat senior belum tentu tahu. Benar sekali itu. Benar. Karena ilmu itu ilmu baru di Indonesia, tapi ilmu lama di Amerika itu 100 tahun yang lalu, bro. Begitu, bro. Nah, histori mengenai ilmu due diligence itu dibawa pertama kali dulu itu presiden keberapa lupa saya, yang jelas itu presiden Amerika namanya Abraham Lincoln. Lupa saya presiden keberapa, kalau nggak salah 22 apa keberapa itu. Abraham Lincoln ini adalah berasal semula sebelum menjabat presiden itu adalah advokat. Jadi 60% presiden Amerika itu semua itu adalah advokat, biar saudara-saudara sekalian tahu. Mungkin nanti kalian pun anggota-anggota Dikpa, peserta Dikpa yang sekarang ini bisa juga calon presiden yang mendatang. Setidak-tidaknya jadi menteri. Ini perlu saya tekankan, saya harapkan. Oleh karena itu saya katakan 100 tahun yang lalu di Amerika sana, ini sudah ditemukan ilmu due diligence ini oleh Abraham Lincoln. Semula berawal karirnya adalah seorang advokat menjadi presiden di Amerika. Nah, bukunya itu saya punya. Tapi Amerika bersistem hukum Anglo-Saxon, sedangkan kita bersistem hukum Eropa kontinental, maka kedua sistem hukum ini saya padu sesuai dengan kebutuhan, makanya lahirlah, saya terbitkanlah buku ini. Nah, ini buku ini. Due diligence. Tapi saya sesuaikan. Jadi banyak saya kutip dari buku Abraham Lincoln dari Amerika itu. Tapi saya rubah pemakaiannya, penerapannya dengan sistem Eropa kontinental, hukum yang kita miliki. Dan buku ini historinya pada waktu 10 tahun yang lalu, kalau nggak salah, lupa kurang lebih seperti itu, ada salah satu universitas di Jakarta ternama, tapi tepatnya kampusnya itu di Semanggi. Dulu saya di situ adalah dosen tetap. Jadi sehingga kedekatan dengan kampus sangat kental sekali, tapi hanya beberapa saat saya dosen tetap di situ, saya keluar dengan kesibukan yang lain-lain. Dan kedekatan tadi, kampus yang saya sebutkan, pernah suatu ketika saya dimintain untuk memberikan materi kuliah di PKPA Peradi. Waktu itu saya belum membangun Peradian yang sekarang kita miliki ini. Masih ini awal tahun 2000-an lah. Kemudian dimintain saya memberikan materi, saya tanya, Bapak Doktor, sekarang orangnya hakim konstitusi sekarang ini. Dulu dia itu dekan Fakultas Hukum, sekarang hakim konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi. Bang Rambe, tolong dong kasih materi kuliah. Saya tanya, materi kuliah apa yang harus saya berikan? Dia jawab, bla 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 bla, karena tidak jelas melalui telepon. Saya bilang, kamu peksimil kepada saya. Waktu itu masih zaman peksimil. Belum ada seperti sekarang ini WA, bla bla bla, nggak ada.
Dipeksimillah kepada saya permintaan untuk ngajar dengan sesi pertama legal opinion. Maaf, ya legal opinion betul, legal opinion. Sesi kedua due diligence. Sesi ketiga legal audit. Waduh. Wah, saya langsung pusing. Saya telepon balik supaya dia menghadap saya. Karena bagaimanapun dia murid saya, walaupun dia sudah dekan, sudah di kampus itu saya panggil. Cuman satu pertanyaan saya. Saya tidak pernah kamu ngajak saya ajarin bodoh. Sekarang kamu segera menghadap saya. Datanglah beliau menghadap saya jelaskan. Ini materi kuliah yang saya berikan ini apa? Kok kaki taruh di kepala, kepala taruh di perut, perut taruh entah di mana. Ini keliru ini kawan. Saya luruskan dulu. Kalau kalian tidak mau saya luruskan, saya tidak mau ngajar. Makanya kamu saya berikan kuliah gratis, cepat, taktis. Saya bilang, kamu segera kemari. Datang, saya jelaskan, saya tunjukkan bukunya. Bahwa due diligence itu adalah ilmu sebutan nama. Bukan definisi, sebutan nama. Perhatikan saya baik-baik. Due diligence itu sebutan nama. Nama. Namanya due diligence. Artinya dalam bahasa Indonesia bebas itu uji tuntas. Dengan cara, dengan metode. Due diligence itu 3 kegiatan yang harus dipenuhi. Kegiatan pertama adalah legal audit. Kegiatan kedua tahapan legal opinion. Tahapan ketiga kegiatan namanya legal reasoning. Nah, ini yang saya jelaskan. Jadi due diligence itu bukan materi, bukan, itu sebutan namanya ilmu. Ilmu due diligence, ilmu uji tuntas. Makanya di Amerika sana itu buat mereka tidak ada KPK di sana. Andaikan ilmu due diligence ini diterapkan di Republikmu tercinta ini, nggak perlu itu komisi-komisi yang ada sekarang. KPK, komisi judisial, nggak tahu berapa puluh sekarang komisi yang harus dibiayain oleh negara. Andaikan diterapkan ilmu due diligence ini di Republikmu tercinta ini, semua komisi, semua badan-badan tentang pengawasan, pemeriksaan, dan sebagainya. Nggak perlu. Itulah di Amerika sekarang. Kenapa demikian? Tidak bisa melakukan penyimpangan, penyelewengan seperti tindak pidana korupsi. Kalau dilakukan due diligence, simple, gampang, mudah, nggak susah. Apa itu yang saya katakan tadi, uji tuntas. Jadi kalau istilah jingga ini korupsi ataupun menghilangkan uang, apapun bahasa istilahnya, terjadi pelanggaran, penyimpangan, melakukan dengan due diligence ataupun uji tuntas. Betulkah istilah jingga ini telah melakukan penyimpangan? Betulkah istilah jingga ini telah melakukan penyelewengan? Dengan metode sistem ilmu due diligence ini, tidak repot-repot. Dengan cara legal audit, legal opinion, legal reasoning. Selesai barang itu. Makanya di Amerika sana yang korupsi itu tidak ada. Ya kalaupun itu ada kecil-kecil lah. Di tingkat rendahan lah. Kalau di tingkat atasan, sampai ke tingkat presiden, tidak bisa main-main. Ini di Republikmu ini, negara koruptor. Dengan segala komisi. Apapun itu hukumnya, yang namanya hukum pasti bisa dilanggar. Tapi kalau dengan ilmu due diligence, jangan coba-coba seperti di Amerika. Langsung tuntas ketahuan, tidak perlu putusan pengadilan. Itulah namanya ilmu intelijen. Maaf, ilmu due diligence. Karena di dalam due diligence itu sendiri pun ada menganut
mengandung cara-cara yang dilakukan oleh intelijen. Maka tadi mulut saya sempat keluar ilmu intelijen. Tapi ilmu intelijen itu bagian daripada due diligence. Seperti intelijen Amerika kita kenal dengan CIA. CIA itu bagian daripada due diligence. Ini yang perlu saudara ketahui. Ini perlu saudara amati, cermati. Dan ilmu due diligence ini sudah 3 kali saya ajukan ke DPR diterapkan di Republikmu ini. Tapi karena dasar otak koruptor, tidak ada yang mau memakai ini. Kalau untuk kebaikan paling susah di Republikmu ini. Tapi untuk kejahatan paling gampang dilakukan. Inilah salah satu ilmu yang saudara tekunin, cermati, amati, laksanakan sebagai advokat profesional. Bukan advokat abal-abal, bukan advokat sontoloyo, bukan advokat kaleng-kaleng. Nah, itu penanya kedua tadi. Agak sedikit panas. Penanya pertama tadi mengatakan, apakah itu legal audit? Apakah itu legal opinion? Apakah itu legal reasoning? Selain daripada yang ada di dalam buku yang saya siapkan untuk kalian ini, kalian perdalam nanti, yang ada di sini tidak akan saya sebutkan. Tapi saya perdalam daripada buku ini, supaya saudara nanti bisa membacanya, supaya Anda menjadi penasaran. Ternyata 2 pengirim. Nah, ini perlu saudara ingat. Satu DJNS, satu keperluan. Legal audit itu adalah kecermatan. Lainnya. Legal audit itu audit pemeriksaan. Legal adalah hukumnya. Jadi oleh karena itu, legal audit itu saudara periksa secara cermat, secara seksama terhadap kasus ataupun perkara yang saudara tangani. Pada saat mempelajari inilah saudara akan mendapat penguasaan tentang masalah kasus yang saudara hadapi. Makanya tidak semudah saya ucap kata cuap-cuap, oh itu benar, itu salah. Itu bukan advokat profesional, itu advokat kaleng-kaleng. Oleh karena itu legal audit ini langkah pertama, tahapan pertama, kegiatan pertama dalam suatu kegiatan apapun yang saudara hadapin, yang datang kepada saudara, lakukan langsung due diligence. Dengan terlebih dahulu memeriksa seluruh dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kasus yang saudara tangani. Makanya, dan selain daripada itu juga perlu saudara ketahui bahwa pengumpulan, penelusuran, apapun sebutannya terhadap suatu kasus, belum tentu ada di dalam ataupun di tangan calon klien kita. Maka perlu saudara melihat historinya, ibaratnya katakanlah kasus tanah. Klien saudara punya sertifikat, digugat orang lain. Lantas saudara marah-marah, oh calon klien ini, wah dia sudah punya sertifikat tanah. Wah hebat ini, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Kalau itu kata-kata keluar dari mulut kalian, kalian itu namanya advokat sontoloyo. Ini uji tuntas. Saudara harus tahu tentang latar belakang, tentang pemilikan, tentang konversi, tentang ilmu pertanahan. Ingat kata-kata saya. Apakah advokat Israjinga ini punya tanah, punya sertifikat hak milik lagi? Apakah dia sudah mutlak yang punya tanah itu? Jawab. Jawabannya tidak. Ingat kata-kata saya. Jangan kalian pakai bahasa wartawan, jurnalis. Jangan kalian pakai bahasa pasar. Mulai detik hari ini hilangkan. Anda adalah seorang advokat yang berbobot, mempunyai harkat martabat. Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat. Mulai hari ini sudah ditinggikan derajatmu.
Yang menjaga derajatmu ini bukan aku, bukan istri Rajinga, tapi adalah dirimu sendiri. Apa itu? Jaga mulut. Tidak semudah ucap kata. Pikir dulu, baru masuk ke akal. Akil, nahlik. Dalam bahasa Arab. Oleh karena saya katakan tadi, apakah istri Rajinga punya sertifikat itu sudah mutlak tanahnya? Belum. Kenapa? Karena sertifikat tanah itu tidak sama sertifikat tanah di negara-negara lain. Terkhusus untuk negara Indonesia, kita sudah hapuskan bukan lagi seperti sertifikat tanah zaman Belanda yang kita kenal dengan perponding. Kalau perponding zaman Belanda, bedanya dengan undang-undang pertanahan yang kita miliki sekarang adalah tentang status tanah merupakan status sosial. Bahasa maksudnya bagaimana? Yang tadi itu Seraji nggak punya sertifikat, punya sertifikat tanah, hak milik segala macam. Apakah dia sudah mutlak punya tanah itu? Belum tentu. Tidak bisa. Yang disebutkan dalam bahasa sertifikat tanah di permukaan bumi Nusantara Indonesia Raya NKRI ini adalah bersifat stelsel negatif. Ini contoh legal audit ini, perhatikan. Ini dalam buku itu tidak ada. Kalau dalam buku ini kalian bisa baca nanti datang bukunya. Tapi ini yang di luar buku saya berikan. Saya ulang sekali lagi, bahwa sertifikatnya istri Rajinga ini sertifikat hak milik bukan mutlak miliknya. Kenapa demikian? Karena sifat daripada sertifikat hak milik sebidang di atas tanah sebagai alas hak adalah bersifat stelsel negatif. Tuh udah mulai bahasa-bahasa keren keluar tuh. Nah, apakah yang dimaksudkan dalam bahasa bebasnya bahasa Indonesia bebas itu stelsel negatif itu? Jawabannya bahwa tidak ada memakai kata-kata mutlak. Masih ada kesempatan bagi orang lain menggugat, mempertahankan haknya di atas alas hak milik saudara istri Rajinga tadi. Jadi tidak mutlak. Kalau zaman Belanda, kalau perponding Indonesia mutlak. Siapa yang punya tanah diterbitkan perponding, mulai dari permukaan tanah sampai ke bawah, ke lapis entah berapa puluh lapis ke bawah sana dalam tanah itu. Demikian juga sampai ke langit yang ketujuh, padang aras di sana, mutlak itu miliknya istri Rajinga. Itu perponding zaman Belanda. Kalau zaman sekarang menurut undang-undang pertanahan yang kita miliki tidak demikian. Tidak seperti perponding, itu perbedaannya stelsel negatif yang dimaksud bersifat stelsel. Di depan rumahnya di atas rumahnya istri Rajinga terdapat aliran listrik yang mengandung radiasi tentunya. Ini bisa merusak anaknya nanti jadi bodoh. Maka istri Rajinga dapat menggugat, meminta kepada PLN supaya jaringan aliran listrik itu dipindahkan dari atas rumahnya. Kenapa? Dasar sebagai pemilik yang sah. Dia punya sertifikat. Sehingga dia punya hak untuk menegur PLN agar supaya aliran listrik yang ada di atas rumahnya dipindahkan karena bisa mengganggu kesehatan. Itu namanya sertifikat yang saya katakan tadi sifatnya stelsel negatif. Inilah tugas due diligence melakukan inventarisasi sehingga pada saat konversi tanahnya istri Rajinga ini menjadi sertifikat milik, kan dilihat dulu historinya. Namanya riwayat tanah. Ternyata di histori tanah ditemukan ada tidak sinkron. Yang punya tanah si Badu, yang menjual si Pulan kepada istri Rajinga.
Israji nggak konversi atas nama si Fulan. Padahal tanah itu tanahnya si Badu. Dengan demikian si Badu dapat mempertahankan haknya menggugat ke pengadilan. Tentang sertifikat tadi. Makanya boleh saja digugat. Jadi tidak mutlak kalau udah sertifikat. Ingat kata-kata saya. Sertifikat tanah sebagai alas hak di atasnya bersifat sel negatif. Oke. Nanti lebih tepatnya silakan tulis, buka di Google, kau bisa jabarkan lebih jauh. Nah, mengadakan pengusutan, penelusuran, pengumpulan data-data tadi inilah yang disebutkan dengan legal audit. Demikian juga dalam perkara-perkara lain. Jadi mengumpulkan dulu semuanya, baik itu bukti surat maupun bukti kesaksian. Masih bisa juga kamu ragu-ragu terhadap apa yang kau dapatkan di dalam pengumpulan data, melakukan due diligence ini. Bisa kamu tanyakan kepada ahlinya. Apakah Israji ini ketua DPW Pradin sudah hebat? Apakah advokat Rapaun Rambe, ketua umum Pradin sudah hebat, semua ilmu hukum tahu? Belum tentu, kawan. Mungkin kalian lebih tahu dari saya. Kalian itu, makanya advokat, saya katakan waktu saya ngasih materi hari Jumat itu, advokat itu belajar sampai mati. Bahkan sudah mati pun advokatnya belajar berhenti, tapi namanya tidak pernah hilang. Contoh, Andan Buyung Nasution. Contoh, Mr. Yap Tian Hin. Contoh, Ko Gincan, masih gede pelangnya di Jalan Hayam Muruk sana. Kantor advokat Ko Gincan. Orangnya mungkin sudah jadi tanah, orang udah 30 tahun yang lalu meninggal kok. Bang Buyung beberapa tahun yang lalu meninggal. Apakah meninggalnya seorang advokat itu lantas sudah hilang? Tidak perlu dikenang lagi. Oh tidak, kawan. Nanti kalau saya mati, pasti terkenang. Apalagi saya punya buku banyak. Oh bukunya Rapaun Rambe, orangnya aja udah bau tanah, oh sudah dalam tanah. Apakah saya mati? Yang mati itu adalah jasad saya. Tapi ilmu saya pasti dikenang sepanjang masa. Karena itu adalah ibadah. Mudah-mudahan kalian bisa mencontohnya pada masa-masa akan datang. Demikian antar sekedar sekedar untuk motivasi sekaligus ilmu yang saya berikan tentang legal audit. Sebelum masuk ke legal opinion, silakan. Ada pertanyaan legal audit, silakan. Silakan Pak Ketua. Ya, silakan yang berikan pertanyaan. Oh ya. Break sebentar dulu Pak Ketum, lagi azan di depan. Kenapa? Lagi sementara azan di depan. Barokallah. Azan. Ya, lanjut. Ya, paham. Ya, kita break sebentar aja. Silakan. Ya, yang kedua kali, Pak Ketua mohon izin. Lihat yang ini. Mohon izin, saya ingin lebih mendalami terkait opinion. Karena dalam ilmu hukum juga kan dikenal filsafat hukum, pendapat hukum, dan analisa hukum. Dalam persidangan, kalau kita belajar dari sudah berapa hari ini, sepertinya kalau kita mau menyimak dari penjelasan, tapi ini terlalu apa namanya, terlalu tidak fleksibel begitu. Padahal dalam ilmu hukum juga dikenal ada psikologi hukum seperti tadi yang saya sampaikan.
izin dengan segala hormat Pak Ketua, di dalam persidangan ketika lawyers atau pengacara memberikan pandangan atau opini hukumnya di depan persidangan, sekalipun itu tidak berdasar, tetapi dia berdasarkan berdasarkan kearifan, katakan kehukuman tanah, dia kita beropini berdasarkan kearifan lokal juga kan diakui oleh konvensi. Apakah ini di dalam persidangan oleh JPU atau hakim bisa menjadikan pertimbangan sebagai bagian dari putusan? Kira-kira begitu, izin yang kedua kalimat. Assalamualaikum. Simpan aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada lagi yang lain yang mau? Yang lain? Boleh? Ada? Ada lagi? Dulu, Pak Silakan. Ketum. Sementara lanjut dulu. Ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan supaya sekaligus saya jawab? Istirahat Jingang. Sementara itu dulu. Sementara itu dulu. Kok suaranya hilang? Suaramu hilang, kawan. Mike. Halo. Kedengaran? Suaranya hilang, padahal kamu host loh. Tes. Silakan. Tes. Halo. Suaranya hilang, tidak terdengar. Coba periksa dulu perangkatnya. Ada yang pegang tadi apa? Halo. Ya, udah kedengar. Udah. Oke. Ya, sudah. Oke, ya. Sementara itu. Baik, untuk menanggapin diskusi kita tadi itu tentang di persidangan. Seperti kajian kita, materi pokok bahasan kita tadi yang saya sampaikan adalah legal audit. Nah, sekarang bertanya tentang legal opinion, pendapat hukum di depan pengadilan ataupun di persidangan. Nah, tentang pendapat hukum ini bisa-bisa saja kita pakai kapan saja, di mana saja. Tapi justru yang saya katakan tadi, supaya kita tidak diketawain orang, tidak dibully orang dengan teriakan-teriakan. Pendapat-pendapat hukum kita itu mesti punya rasional. Saya kira itu dulu yang sebelum kita masuk kepada materi tentang legal opinion. Nah, sekarang tentang legal audit tadi. Masih adakah lagi yang mengajukan pertanyaan? Istirahat Jinga, coba ditanya lagi kepada pesertanya. Kalau nanti masuk ke lembaga legal opinion, mungkin akan saya jelaskan supaya dapat dipahami semuanya. Kalau tidak, ya kita lanjutkan. Lanjut. Mengenai legal opinion inilah dasar yang telah kita miliki tadi untuk meningkatkan tahap kegiatan kedua untuk legal opinion. Pendapat-pendapat hukum. Legal opinion itu pendapat-pendapat hukum, penelusuran hukum. Jadi bukan sembarangan memberikan suatu pendapat hukum itu, seperti awal tadi saya katakan bahwa konsultasi di tengah jalan pun jadi. Bahkan di pinggir jalan sekalipun konsultasi dilayani jadi. Itu tidak demikian seorang advokat profesional. Tadi sudah saya paparkan tentang legal audit. Betapa betapa runyamnya, betapa sulitnya. Bahkan masih harus ada kelengkapan-kelengkapan yang dilakukan untuk melengkapi dokumen-dokumen dimaksud. Artinya yang saya maksudkan di dalam hal ini adalah seperti tadi awal sudah saya jelaskan. Seseorang yang menyampaikan dokumen kepada kita mungkin masih kurang lengkap. Harus kita lengkapin dulu. Kita lakukan penelusuran, pengumpulan data-data.
Kalau tidak lengkap seperti tadi ada kasus yang saya berikan singkat padat tentang sertifikat hak milik. Mungkin perkara-perkara lain, katakanlah utang piutang, katakanlah itu mengenai perceraian, dan lain sebagainya. Ini kan mesti dilakukan kelengkapan dokumen dulu. Setelah lengkap, Anda anggap sudah tidak ada lagi yang kurang sebagai primer. Ada 3 lagi cara. Primer, subsidiar, dan lebih subsidiar. Artinya, primer ini adalah pokok. Tapi ada lagi subsidiar. Berdasarkan daripada yang pokok bisa dikembangkan kepada subsidiarnya. Ataupun dokumen-dokumen pendukung lainnya. Sehingga perkara itu bisa bercabang. Ataupun yang rentetannya hal yang sama harus ditanggung. Demikian juga lebih subsidiar lagi. Ini yang perlu ditingkatkan. Jadi hasil daripada legal audit itu kalau itu mau ditingkatkan lagi, tidak hanya sekedar mengumpul legal audit, tapi mau dia ingin tahu apa pendapat-pendapat langkah-langkah hukum dari legal audit tadi. Itu namanya legal opinion. Bagaimanakah metode legal opinion ini? Ada beberapa cara legal opinion untuk kita lakukan. Dari pengetahuan sendiri, juga dari pengetahuan ahlinya. Seperti awal tadi saya katakan, mungkin kalian lebih tahu daripada saya. Mungkin lebih tahu orang lain. Jadi dengan memiliki modal yang kita miliki, juga kita harus mendapat legal opinion dari orang lain. Minimal 2 ataupun 3. Kita kumpulkan pendapat-pendapat orang lain. Karena hukum itu bukan statis, hukum itu dinamis. Apalagi yang namanya hukum begitu luas, begitu luar biasa. Ada ilmu hukum kewanitaan. Walaupun sekarang ini belum berkembang, baru mau dikembangkan Pradin melalui Pawin. Ada lagi ilmu hukum perbankan, ilmu perpajakan, segala macam ilmu hukum itu kita harus kuasai dan itu kita tidak mungkin mendalami lebih jauh. Paling semua pendalaman sesuai dengan jurusan. Katakanlah hukum bisnis. Katakanlah hukum tata usaha negara. Katakanlah itu hukum pidana. Pidana pun masih ada lagi. Pidana umum, pidana khusus. Ada lagi macam-macam pidana yang timbul berkembangnya sesuai dengan zamannya. Tentang teori-teori hukum pidana. Banyak. Oleh karena itu, tidak hanya juga metode yang ada bermodalkan pada diri kita. Dan juga pada ahli-ahli yang kita sudah mintakan pendapatnya. Juga kita harus mengadakan riset. Secara literatur, apakah itu kepustakaan, apakah itu ke lapangan. Makanya ilmu due diligence ini sudah setara dengan S2, S3. Makanya sekarang Bapak Istri Jingga ini di belakang namanya sudah nambah saya bikin MAD, Master Advokat. Dan itu saya tanggung jawab. Bukan sembarang gelar diberikan. Daripada doktor tapi goblok. Ingat itu kata-kata saya. Ilmu itu bukan murah. Ilmu itu mahal. 10 tahun, dalam 11 tahun sekarang Istri Jingga ini menekuni profesi advokat ini. Kalau bikin anak 1 tahun, sudah 11 orang anak yang dia telurkan. Yang dia bikin anak ke muka bumi ini. Begitu tingginya pengabdian jadi profesi. Jadi kalau kepadanya diberikan gelar Master Advokat, wajar dan saya pertanggungjawabkan bukan hanya di hadapan manusia di dunia ini. Di hadapan Tuhan sekalipun saya akan pertanggungjawabkan gelar yang dia dapatkan. Telah berpraktek hukum lebih daripada 10 tahun. Tidak terputus-putus.
hidup matinya dari profesi advokat. Wajar diberikan sepatutnya dan sudah haknya mendapat gelar master advokat. Itu. Oleh karena itu saya katakan, sesuai dengan tadi pendapat, berdasarkan hasil legal audit yang kita miliki awal tadi, kita tingkatkan menjadi legal opinion, pendapat-pendapat hukum. Kalau hanya satu pendapat, itu bukan pendapat melakukan pendekatan kebenaran. Tapi kalau kita sudah lakukan metode legal opinion ini dengan 4 cara. Cara pertama yang kita kuasain, yang kita miliki. Kedua, pendapat-pendapat ahlinya. Ketiga, literatur, buku-buku referensi yang kita miliki, yang kita dapatkan. Keempat, adalah penelitian lapangan. Ini namanya barulah yang disebutkan pendapat hukum ataupun legal opinion. Kalau tidak ada ini, hanya berbicara tanpa dasar, kita diketawain orang. Jangan, saya tidak mau anggotaku diketawain orang. Kata orang goblok, kita selebun aja, asbun aja itu orang. Saya nggak mau itu. Nggak mau. Makanya berbicara mulai dari sekarang hati-hati. Seperti yang saya katakan awal pada hari Jumat itu, seorang advokat tidak mudah berbicara, apalagi memberikan pendapat, apalagi bertindak sesuatu di luar etika. Jangan. Harus kita mempunyai tatanan. Seperti yang saya katakan tadi, derajat kalian telah ditinggikan Allah karena kalian tekun mau kuliah, mencari ilmunya, terus itu janji Allah kepada hambanya. Bagi orang yang berilmu akan kutingkatkan derajatnya. Itu janji Allah, bukan janji saya, bukan janji Isra Jingga. Seperti yang saya utarakan tadi, ada 4 tahapan tentang legal opinion. Makanya kalau ketum peradin itu berbicara di forum, itu batunya. Seperti saya katakan awal kemarin itu kan, ketum peradin itu kalau berbicara batunya, nggak pernah 2 kali dan tidak terbantahkan orang lain. Karena ketum peradin itu berbicara bukan seperti yang ada di ILC itu. Waduh, sedihnya aku melihat itu. Bicara sembarangan, berbicara serono. Hilangkan berbicara saudara serono mulai dari sekarang. Apalagi saudara sudah mempelajari ilmu due diligence. Dan dari hari Senin inilah saudara nanti akan mendapatkan suatu nilai plus. Apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seseorang yang mencari ilmu, memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya, Allah menjanjikan kepadanya ditingkatkan derajatnya. Jadi derajat Anda yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lagi kau bikin turun ke bawah. Jaga itu derajatmu itu. Itu namanya legal opinion, tidak sembarang berbicara, memberikan pendapat-pendapat hukum. Harus ada landasan dan dasar. Tidak mudah menuduh orang, kamu penipu, kamu pembunuh, kamu koruptor. Tidak semudah itu, kawan. Yang kutakutkan bukan hanya hukum negara. Yang kutakutkan di muka bumi ini hanya satu, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dengan syar'i dan syariah. Kalau selebihnya permainan. Namun dalam hal permainan inilah saudara tempatkan ikut berkecimpung di dalamnya sebagai advokat profesional. Tidak mudah berbicara mendapat suatu pendapat disampaikan tanpa dasar. Jadi sehingga setiap kita berbicara harus mempunyai dasar. Itulah yang dikatakan dengan legal opinion. Ini ketua kita ini memberikan waktu sangat sempit sekali, ampun deh. Tapi nggak apa-apalah, biar saya ramu semuanya. Kalau sudah berbicara di diligence ini sampai sore pun maghrib nggak habis itu. Nah, itulah mengenai legal opinion kawan yang mengajukan pertanyaan tadi, agar supaya meresapi, menghayati metode dan sistem itu sudah ada dalam buku kita. Nanti lebih dalam
untuk menguasainya silakan baca buku due diligence. Tapi namun yang tidak ada tertulis di dalamnya aku jelaskan melalui virtual kuliah kita di siang hari ini. Saya ulang sekali lagi, ingat metode legal opinion dengan sistem hasil dari legal audit ditingkatkan menjadi legal opinion dengan cara seperti yang terangkan tadi. Ilmu hukum yang kita ketahui, yang kita miliki, pendapat-pendapat orang lain kita himpun, kemudian melakukan pendalaman tentang literatur ataupun buku-buku referensi yang kita lakukan. Keempat adalah penelitian lapangan ataupun survei lapangan. Apapun kamu temukan di lapangan, itu realita faktanya yang bagaimana, barulah Anda setelah itu mendapat suatu pendapat hukum. Beginilah pendapat saya tentang kasus atau perkara yang saudara alamin sekarang ini. Baik itu dalam perkara pidana, perkara perdata, perkara tun, atau perkara-perkara lainnya. Demikian juga tentang kegiatan non litigasi bila saudara akan melakukan kegiatan non litigasi, penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, apapun itu kegiatannya termasuk konsultasi hukum. Nah, kemudian kita lanjutkan mengirit waktu. Sebenarnya satu lembaga aja pun, legal opinion ini aja pun kita bahas sudah 1 hari itu. Legal audit 1 hari. Legal reasoning 1 hari. Tapi ini kan hanya beberapa menit yang harus kusampaikan, rangkuman ringkasannya aja. Kalian nanti bisa perdalam dalam buku yang kita miliki. Nah, kemudian mengenai legal reasoning. Analisa. Nah, tadi sudah mendahului dari saya malah. Penanya. Analisa. Legal reasoning ini hasil dari legal audit berdasarkan temuan-temuan yang sudah kita miliki. Dilakukan tadi legal opinion dengan metode-metode yang tadi saya jelaskan. Kita masuklah kepada legal reasoning. Legal reasoning ini juga tidak ada bedanya sama halnya dengan legal opinion. Tapi di sini perlu pendalaman lebih jauh, perlu analisa, pandangan-pandangan hukum, pendapat-pendapat hukum. Jadi sudah meningkat. Jadi kalian katakan dengan S3 itu sebenarnya due diligence. Kalau Anda sudah mahir due diligence, berarti Anda sudah setara S3 sesungguhnya. Karena di sini yang berbicara adalah metode dan sistem. Bagaimana melakukan sesuatu kegiatan terhadap penanganan perkara, baik litigasi maupun non litigasi. Dan semua ini kegiatan bukan hanya cuap-cuap, tapi juga harus dituangkan dalam bentuk tulisan. Saya ulang sekali lagi, harus dituangkan dalam bentuk tulisan. Contoh, kita ke belakang tadi berbicara tentang legal audit. Legal audit yang dimaksudkan itu harus dimulai dari awal sampai akhir, diurut itu dokumen-dokumen diterbitkannya, kapan diterbitkannya dokumen-dokumen ini. Kemudian inilah bahan analisa atau legal reasoning dari hasil legal audit tadi. Kita combine, kita sinkronisasikan, kita relevansikan, kita relevan kepada pendapat-pendapat hukum hasil legal opinion tadi. Itulah yang dikatakan dengan legal reasoning. Makanya tadi saya katakan, due diligence itu, satu perusahaan ataupun satu instansi yang saudara kenal dengan sekarang ini marak korupsi, sedikit-sedikit korupsi. Belum tentu korupsi, kawan. Yang sekarang ini saya sedang menangani perkara tindak pidana korupsi. Langkah pertama saya lakukan due diligence. Itu kita 2 minggu berendam di kantor DPP Peradin. Sebanyak 12 orang melakukan penelusuran. Oh, ini kurang, ini tidak perlu dipakai. Dilakukan diskusi-diskusi semua bagaimana konteks dan tekstual yang ada di dalam dokumen-dokumen sesuai dengan metode yang saya jelaskan tadi. Nah, analisa inilah, legal reasoning inilah nanti suatu menyimpulkan hasil daripada kegiatan-kegiatan baik audit, legal opinion. Nah, yang perlu diperhatikan di dalam analisa,
terhadap legal reasoning, terhadap pandangan-pandangan, harus bersifat objektif. Saya ulang sekali lagi, harus bersifat objektif. Bagaimana objektifnya? Seperti tadi saya tuturkan kepada, saya berikan contoh tanahnya Pak Ketua kita, sertifikat hak milik. Secara objektif memang sudah sertifikat. Secara mutual, secara administratif, ataupun administratif, hukum administrasinya, dia sangat-sangat cacat di dalam penerbitan sertifikat. Itulah analisa. Bahasanya menyimpulkan di dalam analisa itu, oh itu cacat. Dasarnya saya katakan cacat di dalam legal reasoning. Ya tadi saya utarakan pertama itu. Kalau kalian belum tahu tadi bahwa sertifikat kita yang kita miliki sekarang ini itu bukan mutlak, bersifat sel negatif. Itu dasar hukumnya. Kemudian tentang histori tanahnya jelas bahwa itu bukan orang yang memiliki menjual kepada istri rajingan. Dan lain-lain sebagainya. Makanya ada dalam teori hukum dikatakan dengan ada teori hukum material, teori hukum formil. Ini saudara harus kuasai. Dari keadaan ini semua, dari analisa hukum ataupun legal reasoning suatu masalah, perkara-perkara yang kelak kalian akan tangani, insya Allah itu pasti menemukan dan kalian menguasai persoalannya. Jadi sehingga pendapat-pendapat Anda, pendapat-pendapat kalian nanti dalam bentuk suatu due diligence dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk di dalam ada namanya audit accounting audit, yang namanya neraca segala macam itu bagian daripada due diligence ataupun legal audit. Jadi kalau seorang accounting itu, konsultan accounting itu membuat sertifikat, lebih tinggi lagi nilainya itu sertifikat yang dikeluarkan seorang advokat. Kenapa? Karena legal audit dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Sedangkan hasil audit daripada accounting tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di hadapan pengadilan. Kenapa demikian? Karena dia bisa berubah-ubah. Karena dia itu hanya bersifat hitung-hitungan. Belum mutlak. Tidak, ataupun dasarnya tidak ada. Akan tetapi kalau pekerjaan saudara melakukan due diligence, saudara menerbitkan sertifikatnya ataupun dalam bentuk dokumen apapun yang akan kalian keluarkan, itu bersifat dan mengikat yang tersangkut di dalam kasus perkara saudara tangani tadi sertifikatnya. Makanya saya katakan tadi, neraca hasil daripada accounting yang diauditnya. Kemudian dapat dia hitung seperti itu. Hitung-hitungan kan tidak pernah bisa mutlak. Tapi kalau legal audit yang saudara lakukan ataupun due diligence yang kalian laksanakan, kalian terbitkan sertifikatnya, itu sangat berbobot dan mempunyai nilai yang luar biasa. Karena dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin bukan hanya di hadapan manusia, di hadapan Tuhan sekalipun kalian harus pertanggungjawabkan perbuatan itu melakukan due diligence dengan segala dokumen-dokumen pendukungnya, dengan segala pendapat-pendapat hukum yang saudara lakukan dengan metode secara sistematis, masif, dan akuntabel. Ini yang perlu saudara ketahui tentang due diligence. Itulah mengenai legal reasoning. Sehingga nanti kalian menangani suatu perkara tidak hilang ataupun tidak hilang materi, tidak hilang bahan untuk berbicara, untuk menyuarakan kebenaran. Kalau saudara lupa, saudara hanya sebatas omong-omong bicara-bicara tanpa dilandasi dengan sesuatu kekuatan, itu sama dengan bohong. Itulah yang disebutkan dengan advokanso tuluyu. Ingat itu kata-kata saya, due diligence ini sangat menentukan wibawa, harkat, martabat kalian berstatus sebagai advokat ke depan. Makanya buku due diligence
tolong hafalkan sampai ngelotok, sampai tidur pun kapan dibaca ditanya tahu isinya apa itu due diligence. Jangan jangan kalian bikin kepala taruh di kaki, kaki taruh di perut, perut taruh di punggung dan sebagainya. Jangan. Itu kita ini adalah masyarakat intelektual yang menjalankan profesi sebagai officium nobile yang terhormat, yang mulia dan sebagainya. Yang nanti kalian akan terjun di tengah-tengah masyarakat, memberikan pengayuman perlindungan kepada masyarakat itu hak-hak hukumnya yang terlanggar ataupun hak-hak hukum yang diperkosa. Banyak sekarang terjadi. Justru saya katakan, kalau advokat itu hanya mendapatkan rezekinya menjalankan profesi, mengurusin perkara-perkara di pengadilan, itu zaman dahulu waktu awal saya jadi advokat itu namanya pokrol bambu. Tapi seorang advokat seperti advokat Ropaun Rambe mampu memecahkan persoalan-persoalan hukum di tengah-tengah masyarakat yang namanya kegiatan non litigasi. Banyak persoalan-persoalan, apalagi di Kendari itu. Banyak persoalan-persoalan hukum yang harus kalian selesaikan di tengah-tengah masyarakat. Belum lagi hukum adat. Ada sekarang baru-baru ini beberapa minggu yang lalu Menteri Dalam Negeri mengeluarkan tentang penghormatan terhadap mengenai hukum adat setempat. Ini pun kalian tahu. Kalian pun harus tahu beradat. Itulah namanya analisa-analisa hukum yang disebutkan dengan legal reasoning. Jadi legal reasoning itu bukan hanya sekedar analisa-analisa aja. Yang dianalisa itu harus mempunyai sumber yang dasar, yang kokoh, yang mantap, yang bagus, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ingat, bukan hanya di hadapan manusia, juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai insan makhluk sosial yang beriman. Zalim, jauhkan dari kegiatan-kegiatan apapun. Makanya saya katakan tadi, harus yang bersumber pada objektif. Jangan terlalu subjektif. Itu yang perlu saya tekankan di dalam analisa-analisa legal reasoning yang akan saudara lakukan sehingga mendapat suatu kesimpulan dalam kasus perkara kalian tanganin, ada penyimpangan ataupun ada hal-hal lain yang hak-hak hukumnya terabaikan, dihilangkan apa dan sebagainya. Ini yang perlu karena moto daripada Pasmakumadin anti pembohongan pembodohan hukum. Demikian barangkali analisa hukumnya. Silakan. Terima kasih ya Pak Ketum, luar biasa. Luar biasa. Di sini menunjukkan pukul 12.13. 12.13. Closing statement barangkali perlu disampaikan oleh Pak Ketum. Setelah itu langsung menutup di Pak Ketum. Silakan. Baik, terima kasih. Closing statement kepada seluruh peserta Dikpa saya dambakan, saya harapkan yang saya banggakan kelak nanti kalian beberapa waktu yang akan datang dilantik dan diangkat sumpah oleh pengadilan tinggi, memperoleh gelar status sebagai advokat di depan namanya. Saya harapkan ditulis karena itu adalah derajat yang kita miliki menjalankan profesi ini. Tentu di dalam hal ini, mulai kita awal pembukaan Dikpa ini, selalu yang saya tekankan motivasi dan akidah iman insan sosial makhluk yang selalu berinteraksi sesama. Khususnya fungsi peranan kita sebagai advokat. Kelak ataupun kalian hidup di tengah-tengah masyarakat dengan tidak harus berteriak, tidak perlu harus kita mengatakan bahwa kita adalah seorang advokat. Tapi dengan melalui Dikpa ini, tentunya kalian sudah bisa mendapat bekal terjun di tengah-tengah masyarakat. Mulai dari keluarga kecil sampai keluarga besar. Mulai dari RT sampai sedesa, sekecamatan, sekota media, dan bahkan se-Indonesia Raya. Itu adalah menjaga trust ataupun kepercayaan kepada diri sendiri. Kita percaya, tentu juga membangun kepercayaan orang lain pada diri kita sebagai advokat yang officium nobile. Sehingga kelak kalian nanti menangani perkara-perkara, saya yakinnya mampu, tapi belum tentu bisa. Saya ulangi sekali lagi bahwa peserta Dikpa ini menangani perkara, saya yakin kalian mampu, tapi belum tentu bisa.
pengertian daripada yang saya katakan tadi, karena kalian sebagai pemula masih perlu bimbingan senioritas yang ada. Dan ingat, maklum, tolong ingatkan kepada semua pihak bahwa advokat itu mayoritas egosentris. Saya amanatkan, saya wasiatkan kepada kalian, egosentris tolong dibuang jauh-jauh. Jangan pakai. Kalau banyak, tolong minimalisir. Kalau kecil, anggap aja egosentris itu buang jauh-jauh. Kenapa? Karena keangkuhan, kesombongan, egosentris seorang advokat, saat itulah dia akan menutup rezekinya. Saya tidak berkeinginan anggota saya susah. Anggota saya mesti sejahtera, mesti berilmu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya sebagai muslim bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kalau kalian menjalankan profesi ini dapat pahala, dapat doa dari sesama makhluk hamba Allah, sehingga kita terhindar daripada semua yang namanya kezaliman. Karena zolim itu sangat sakit. Mungkin sesaat tidak dirasakan, tapi kelak nanti zolim itu akan muncul, baru kita rasakan kezaliman yang pernah kita lakukan ataupun orang lain melakukan kepada kita. Dan sebaliknya. Demikian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang berlandaskan hukum tentunya. Kemudian terakhir mungkin pesan-pesan saya kepada para peserta Dikpa ini sebelum saya tutup, tentu di sini saya tekankan agar supaya menjaga nama dirimu sendiri, menjaga nama keluargamu, dan tentunya merubah akhlakul karimah bagi yang muslim, merubah sikap dan tindak non-muslim agar supaya menjalankan profesi ini dapat langgeng, baik, dan terhormat. Yang saya katakan awal sebagai advokat officium nobile. Dan juga tidak luput saya katakan bahwa menjalankan profesi ini niatkan adalah ibadah. Dan penutup, agar supaya saya harapkan pengabdian kalian tingkatkan melalui lembaga konsentrasi yang dimiliki Peradin, yaitu Bankum Gradin, Bankum Pawin, ada saya lihat wanita ya, ada perempuannya, ada wanitanya, juga Posbakum Adin yang sudah ada berjalan sekarang di Sulawesi Tenggara. Sehingga nanti kalau kalian menjalankan profesi ini cepat dan sesuai dengan tabel yang ada di dalam buku yang saya tulis teknik praktek advokat, 6 bulan pertama harus ada perubahan, baik itu ekonomi, sikap tindak perbuatan, akhlakul karimahnya, adabnya. Kemudian 1 tahun kemudian juga harus berubah. Saya pantau kalian 2 tahun ke depan, mesti ada perubahan yang signifikan tentunya harapan saya, setidaknya ada perubahan kebaikan daripada masa-masa kehidupan kita sebelum masuk jadi advokat. Karena advokat itu adalah bagian daripada masyarakat, sebagai masyarakat intelektual, sebagai pengabdian kepada masyarakat melalui siar akidah ataupun keyakinan, juga siar tentang hukum yang ada yang kalian miliki. Saya yakin ilmu hukum kalian sudah mumpuni, sudah memadai. Hanya saja bagaimana kalian nanti mempraktekannya di lapangan tentu berpedoman pada buku-buku yang disiapkan oleh Peradin itu sendiri. Demikian Dikpa kita, Dikpa 7 Peradin Sulawesi Tenggara kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, alhamdulillahirabbil alamin, telah kita lewati 3 hari pendidikan khusus profesi advokat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan tentunya belajar sampai mati, bukan hanya 3 hari dan bukan hanya 3 bulan, tapi sampai mati.
Belajar terus. Saya tutup dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan saya Advokat Ropaun Rambe, Ketua Umum Pradin menyatakan selesai. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Ketua.